Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di tengah-tengah Anda, sahabat Matematika Channel, teman belajar matematika Anda untuk hebat dalam prestasi. Kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kesebangunan pada segitiga. Pada edisi kali ini, sahabat matematika akan menyajikan soal yang relatif menjebak bagi siswa-siswa yang tidak teliti, dan banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal tipe yang akan kita tampilkan nanti. Dan sekaligus kita sajikan alternatif solusi untuk menghindari kesalahan yang banyak dilakukan oleh siswa, sehingga pembahasan ini nanti akan lebih asik dan lebih menantang tentunya. Untuk itu, mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan contoh yang berikutnya. Contoh 2, perhatikan gambar. Dari gambar di samping, tentukan panjang DE dan CE. Perhatikan gambar. Ruas garis DE memotong segitiga, tetapi tidak sejajar dengan salah satu sisi. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus segitiga dipotong garis sejajar dengan salah satu sisi. Untuk itu, kita harus identifikasi sudut-sudut yang sama besar dari segitiga BDE dan segitiga ABC untuk mendapatkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan dengan seksama segitiga BDE dan segitiga besar ABC. Kita cari pasangan sudut yang sama besar dari kedua segitiga itu. Yang pertama adalah sudut DBE sama dengan sudut ABC. Diberi keterangan berhimpit, kita perhatikan DBE dan ABE. Ya, benar, dua sudut yang berhimpit. Dua sudut yang berhimpit adalah sama besar. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini, pada segitiga BDE ada sudut yang ditandai noktah. Demikian juga pada segitiga ABC juga ada yang ditandai dengan noktah sudutnya. Maka kedua sudut itu berarti sama, yaitu sudut BDE diberi noktah sama dengan sudut ACB diberi tanda noktah. Keterangan diketahui. Nah, sudah kita dapatkan dua pasang sudut yang sama besar. Maka pasangan sudut yang belum muncul dipastikan sama besar, yaitu sudut BED pada segitiga BDE dan sudut BAC pada segitiga ABC. Nah, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga BDE dan segitiga ABC adalah sebangun. Dan kalau sebangun, maka perbandingan sisi-sisi bersesuaian adalah sama. Untuk mendapatkan pasangan sisi-sisi bersesuaian, caranya adalah sudut-sudut ini yang dinyatakan dengan 3 huruf, huruf yang di tengah kita hapus. Yang kita beri warna merah ini kita hapus, maka kita dapatkan pasangan sisi-sisi bersesuaian yang sebanding, yaitu DE per AC. Lihat di sini, DE AC sama dengan BE per AB. Perhatikan, BE AB sama dengan BD per BC. BD BC.
Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang ada pada gambar. DE tetap karena belum diketahui. Kemudian AC adalah 14 sama dengan BE per AB. BE-nya adalah 8 dan AB-nya sama dengan 4 ditambah 12 yaitu 16. Sama dengan BD per BC yang mana BD 12 dan BC tetap BC karena belum diketahui. Sekarang kita tentukan panjang DE, maka kita ambil perbandingan yang memuat sisi DE yaitu DE per 14, kita pasangkan dengan 8 per 16 sebagai pasangan yang sudah lengkap. Kita tulis di sini. Kemudian kita lakukan perkalian silang seperti biasa. 16 DE sama dengan 8 kali 14. DE sama dengan 192 per 8 sama dengan 7 cm. Berikutnya kita menghitung panjang CE dengan mengambil pasangan 12 per BC dan 8 per 16. Kita tulis 8 per 16 sama dengan 12 per BC. Ekuivalen dengan 8 BC sama dengan 16 kali 12. BC adalah 112 dibagi 8 sama dengan 24 cm. Yang ditanyakan adalah CE. Sedangkan BC sudah kita dapatkan yaitu 24. Dan BE sudah diketahui nilainya 8. Maka untuk menghitung panjang CE, caranya adalah BC dikurangi BE. Sama dengan 24 dikurangi 8, hasilnya 16 cm. Jadi panjang CE adalah 16 cm. Nah, ternyata cukup mudah ya. Ya, karena sebenarnya cukup sederhana. Asalkan Anda bisa mendapatkan pasangan-pasangan sudut yang sama besar, maka dengan mudah kita bisa menentukan perbandingan sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Perhatikan gambar. Ini hampir sama dengan yang baru saja kita kerjakan. Diminta menentukan panjang CE. Menghadapi soal seperti ini, kami menemukan kasus beberapa siswa melakukan kesalahan karena salah menggunakan konsep. Pada kesempatan ini akan saya sajikan kasus kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh siswa. Kasus yang pertama dikerjakan dengan cara seperti ini. AE per AC sama dengan AD per AB. Kemudian nilai-nilai yang ada disubstitusikan. 15 adalah AE. Kemudian AC-nya dinyatakan sebagai 15 ditambah EC. Sama dengan AD per AB, yang mana AD 10 dan AB 10 ditambah 20, yaitu 30. Dilakukan perkalian silang, kemudian dengan sifat distributif, 150 plus 10 CE sama dengan 450. 150 dipindah ruas ke kanan menjadi 10 CE sama dengan 450 dikurangi 150. Maka CE sama dengan 300 dibagi 10. Hasilnya CE sama dengan 30. Ini adalah cara yang salah. Mengapa kesalahan ini terjadi?
karena siswa menggunakan konsep yang tidak benar. Dari rumus yang kita miliki ini, yaitu A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F, digunakan untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan di sini. Rumus yang kita punya ini, garis yang memotong segitiga adalah sejajar dengan salah satu sisi. Sedangkan pada soal ini, garis DE tidak sejajar dengan salah satu sisi segitiga. Maka rumus ini tidak bisa digunakan untuk mengerjakan contoh soal nomor 3 ini. Atau kesalahan yang lain, kasus yang kedua, yang dilakukan oleh siswa adalah AE per EC sama dengan AD per DB. Disubstitusikan nilai-nilainya, diperoleh 15 per CE sama dengan 10 per 20. Ekuivalen dengan 10 CE sama dengan 15 kali 20. 10 CE sama dengan 300. CE sama dengan 300 dibagi 10. Hasilnya CE sama dengan 30. Ini adalah satu kesalahan. Mengapa kesalahan ini bisa terjadi? Karena anak menggunakan rumus ini. Yaitu ketika ada gambar segitiga seperti ini dengan ukuran A, B, C, dan D, berlaku rumus A per B sama dengan C per D. Rumus ini digunakan untuk mengerjakan soal nomor 3. Padahal, sekali lagi, DE tidak sejajar dengan BC. Sedangkan rumus ini, garis pemotong segitiga sejajar dengan salah satu sisi. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan yang seperti ini? Perhatikan, antisipasi menghindari kesalahan konsep. Alternatif yang pertama, karena pada gambar ini ada dua segitiga yang menyatu, maka kita pisahkan. Nah, sehingga kita dapatkan dua segitiga yang seperti ini, kemudian posisinya kita balik agar identik dengan segitiga ABC. Setelah itu, kita bisa menentukan panjang AC dengan cara AD per AC, AD per AC, sisi yang bersesuaian, sama dengan AE per AB, AE per AB. Yang mana AD adalah 10, AC belum tahu, kemudian AE 15, dan AB 10 ditambah 20 yaitu 30. Kemudian kita selesaikan. 10 per AC sama dengan setengah, bentuk sederhana dari 15 per 30. 1 AC sama dengan 10 kali 2, sehingga AC sama dengan 20. Nah, AC sudah kita dapatkan 20, sedangkan AE 15, maka untuk menghitung CE, caranya adalah CE sama dengan AC dikurangi AE. AC dikurangi AE, hasilnya adalah CE. Sama dengan 20, hasil yang kita peroleh dikurangi 15 pada gambar. Maka CE sama dengan 5 cm. Ini alternatif yang pertama. Atau alternatif yang kedua, sama, segitiganya dipisah.
Kemudian posisinya dibalik agar identik. AB adalah 10 ditambah 20. Kita tulis AB sama dengan 30. Huruf D kita hapus sehingga AB kita tulis 30. Kemudian kita misalkan CE yang ditanyakan adalah X. Kita pasang pada gambar, maka kita dapatkan AC adalah 15 ditambah X. Kita tulis di sini. Setelah itu E kita hapus dan 15 plus X kita pasang pada gambar. Sehingga gambarnya lebih kelihatan rapi dari segi keindahan dibandingkan yang pertama tadi. Dan dari sini kemudian kita tinggal membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AD per AC sama dengan AE per AB. Kemudian kita substitusikan AD adalah 10 per AC 15 plus X, kita tulis di sini, sama dengan AE per AB 15 per 30. Kita tulis di sini. Kemudian 15 per 30 kita sederhanakan dan lakukan perkalian silang. 1 kali 15 plus X sama dengan 10 kali 2. Kita buka kurung. 1 kita kalikan yang di dalam kurung tidak berpengaruh. 15 plus X sama dengan 20. Maka X sama dengan 20 dikurangi 15. X sama dengan 5. X sama dengan 5 adalah permisalan dari CE. Dengan demikian, panjang CE adalah 5 cm. Nah, mudah-mudahan dengan alternatif ini tidak lagi terjadi kesalahan konsep atau menggunakan rumus yang tidak pada tempatnya. Oke? Saya punya beberapa soal, ayo berlatih. Silakan Anda kerjakan. Soal yang pertama, perhatikan gambar. A. Buktikan segitiga PQR dan PST sebangun. B. Tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. C. Tentukan panjang ST dan PT. Nomor 2, perhatikan gambar. A. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. B. Tentukan besar sudut ADE, sudut ACB, dan sudut DAE. C. Tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Dan D. Tentukan panjang DE dan AB. Kemudian nomor 3. Perhatikan gambar. Dari gambar di samping, buktikan bahwa segitiga CAE dan BDE sebangun. Untuk perintah A. B. Tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding dari segitiga CEF dan segitiga BDE. C. Tentukan panjang AD dan AF. Dan yang terakhir, soal nomor 4, mirip dengan yang sudah kita bahas bersama tadi. Silakan A. Anda buktikan bahwa segitiga BDE dan segitiga ABC sebangun. B. Tulis pasangan sisi bersesuaian yang sebanding dari segitiga BDE dan segitiga ABC. Kemudian C. Tentukan panjang CE. Silakan 4 soal ini Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Anda bisa menggunakan apa yang sudah kita pelajari bersama tadi sebagai rujukan untuk mengerjakan soal-soal ini. Sukses buat Anda, selamat berlatih, sampai berjumpa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.